Hai sahabat, selamat datang di channel Aski Movie. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan, baik itu mencari pasangan bagi yang masih jomblo, mencari rezeki ataupun menyelesaikan semua masalah yang sedang terjadi. Dalam video kali ini, Aski akan membahas sebuah film yang menceritakan kisah tentang Bodhidharma yang sudah banyak terlupakan. Tak perlu berlama-lama, yuk kita simak alur ceritanya. Kuil terpenting di Cina bernama Kuil Shaolin, yang merupakan kuil penting dalam sejarah berdirinya kungfu. Orang pertama yang mengajarkan kepada mereka ilmu bela diri sekaligus pendiri Kuil Shaolin adalah Bodhidharma. Bodhidharma sendiri merupakan orang Tamil India asli, putra dari Raja Agung dinasti Pallawa. Selain pandai bela diri, Bodhidharma juga ahli dalam bidang kedokteran. Ia juga pandai mengontrol 5 elemen. Dulu di Kacipuran dinasti Pallawa pada abad ke-6, Bodhidharma yang telah dikaruniai 2 orang anak, sesuai perintah sang guru dia harus meninggalkan desa dan pergi ke negeri Cina untuk tujuan tertentu. Dan sebelum ia pergi, ia telah menulis prasasti di mana pada waktu yang tepat buku itu akan sangat berguna. Lalu Bodhidharma pun pergi meninggalkan desa. Singkat cerita, sampailah ia di desa Nangyang, Cina. Warga meramalkan bahwa bahaya besar menanti mereka, dan di saat yang sama mereka mengira kedatangan Bodhidharma adalah sumber kekuatan jahat itu, sehingga mereka mengusirnya. Padahal bahaya sesungguhnya adalah penyakit yang berasal dari virus mematikan yang menewaskan jutaan orang Cina. Bahkan seorang anak kecil yang terpapar virus terpaksa dibalut seperti mumi, lalu ditinggalkan sendirian di sebuah gua untuk mengantisipasi penularan. Untung saja Bodhidharma ada di sana dan kemudian menyelamatkan anak tersebut, lalu mengobatinya. Di sisi lain, penduduk desa satu persatu mulai tumbang dan tidak ada yang berani mendekat karena mereka takut tertular. Bodhidharma datang kembali ke desa itu dengan membawa anak yang sakit yang sekarang sudah sembuh dan mempertemukan kembali dengan ibunya. Mulai saat itu penduduk sangat berterima kasih dan meminta maaf kepadanya. Lalu Bodhidharma pun mengobati semua orang yang terpapar virus sampai sembuh dan mengajarkan obat-obat penyembuh kepada seluruh dokter yang berada di wilayah Cina untuk menghentikan pandemi virus. Baru lepas dari musibah, tiba-tiba bahaya lain pun muncul. Sekelompok binatang buas seperti manusia pun datang dan menyerang desa mereka. Sekali lagi, Bodhidharma dengan mudah mengalahkan mereka. Ia menggunakan keterampilan hipnotisme sehingga mampu membuat musuh berbalik menyerang temannya sendiri. Melihat kehebatan itu, para penduduk menghormati sekaligus mulai menyembah Bodhidharma. Bodhidharma lalu mengajarkan bela diri dan mendirikan Kuil Shaolin. Setelah beberapa tahun, ketika ia mengungkapkan ingin kembali ke India, penduduk desa kembali salah dalam mengartikan sebuah ramalan dan mereka pun berencana untuk meracuni Bodhidharma hingga tewas. Dengan begitu, mereka yakin jika jasad Bodhidharma dikubur di tanah Kuil Shaolin, maka tempat mereka akan bebas dari berbagai macam penyakit. Saat itu Bodhidharma tahu bahwa makanannya telah diracuni, tapi setelah mendengar alasan mereka, ia pun setuju untuk mati kemudian menjadi dewa sekaligus tokoh fundamental dalam sejarah Tiongkok yang dijuluki sebagai Damo, dan inilah sejarah Shaolin Kungfu di Cina. Setelah seni diajarkan dan terlupa
dilupakan oleh orang pribumi, kini seni itu kembali dan melawan negara asalnya sendiri. Di Tiongkok modern, Dong Li sebagai murid terbaik di kuil Shaolin diberi tugas untuk memulai perang biologis yang direncanakan organisasi teroris Cina untuk melawan India. Semua ajaran kungfu Shaolin sudah ia kuasai. Ia juga pandai ilmu hipnotisme dan membuat seorang pengawal terbaik membunuh dirinya sendiri. Melihat kemampuannya itu, ketua organisasi semakin yakin dengan Dong Li, dan hari itu juga mereka langsung mengirimnya ke India. Lalu scene menunjukkan suasana Cina India. Ini adalah Arvin. Ia berasal dari desa Kacipuram dan masih keturunan Bodhidharma. Dia bekerja di Bombay Circus dan ia tertarik dengan seorang gadis yang bernama Suba. Suba adalah seorang mahasiswa genetik engineering yang ingin meneliti seekor monyet sirkus, tapi bos menolaknya karena mereka tidak cukup uang untuk menyewa. Arvin mencoba merayu bos karena ingin mendapatkan perhatian Suba, tapi semuanya sia-sia. Keesokan harinya, Arvin mengikuti Suba bersama temannya secara diam-diam. Saat itu Suba merasa ada yang aneh. Kenapa setiap fotonya muncul laki-laki asing? Arvin dan Takro pun kemudian beristirahat karena lelah setelah seharian mengikuti Suba. Tiba-tiba ponsel pun berdering. Takro mengira ponsel itu milik Arvin. Ternyata Arvin telah mencuri telepon milik Suba dan berencana akan mengembalikannya seolah-olah HP Suba terjatuh dan ialah yang telah menemukannya. Dengan begitu, ia akan berterima kasih. Suba kemudian menggunakan HP temannya menelpon HP-nya sendiri dan Arvin pun mengangkatnya. Lalu mereka pun ketemuan di tempat yang telah disepakati dan keesokan harinya mereka pun bertemu, kemudian berkenalan. Sayangnya Suba tak bisa lama-lama karena dia mendapatkan telepon dari temannya. Setelah seminggu, Arvin dan Suba pun bertemu lagi. Suba sangat takjub melihat Arvin yang menunggangi gajah. Arvin kemudian mendapat telepon dari Suba yang kemudian ia pun menemui Suba dan mengantar Suba yang akan pergi ke rumah temannya. Setelah saat itu mereka berdua menjadi semakin akrab. Lanjut cerita, Arvin sangat senang karena hari ini keluarganya datang mengunjunginya. Saat itu Suba juga datang ke Bombay Circus untuk menemui Arvin dan terkejut ketika melihat keluarga Arvin yang sudah berada di sana. Kemudian ia langsung berbalik arah yang kemudian tante Arvin memanggilnya untuk mendekat. Saat itu mereka menanyakan kabar Suba. Namun sayangnya Suba pura-pura tak mengenal mereka. Padahal 1,5 tahun yang lalu Suba datang untuk mengenal silsilah Bodhidharma di rumah keluarga Arvin, sehingga membuat mereka merasa curiga dengan Suba. Karena semakin dekat dengan Suba, Arvin membuatkan boneka bertuliskan I love you untuk Suba. Tapi saat diberikan, Suba malah menghiraukan maksud tulisan I love you itu. Lalu Suba mengajak Arvin pergi ke museum pemerintah. Suba meminta Arvin untuk menunggunya sebentar karena ia akan bertemu dengan staf museum. Ternyata Suba menyerahkan prasasti Bodhidharma yang ia ambil diam-diam di rumah Arvin 1,5 tahun yang lalu untuk memuluskan penelitiannya tentang Bodhidharma. Setelah mengantar Arvin pulang, Suba meminta Arvin bertemu dengannya besok jam 10 pagi untuk suatu hal yang sangat penting. Paman melihat Arvin yang baru saja pulang dengan Suba, ia berkata, "Hei, kenapa kamu mendekati wanita itu? Asal kamu tahu, 1,5 tahun yang lalu dia datang ke rumah kita untuk
menanyakan tentang Bodhidharma, mengambil sampel darah semua keluarga dan mencocokkan foto wajahmu dengan gambar Bodhidharma, lalu bertanya tentang namamu, di mana kamu kerja, dan sebagainya. Tadi kami melihat dia, tapi dia seolah-olah tidak mengenal kami dan seperti menyembunyikan sesuatu. Mendengar hal itu, Arvin pun lalu pergi ke rumah Subha. Sesampainya di sana, Arvin langsung memarahi Subha dan bertanya, "Apa yang kamu inginkan dariku? Kenapa selama ini kamu mengikutiku?" Arvin pun terkejut ketika melihat gambar nenek moyang dan foto-foto yang ada di lab kecil Subha. Arvin pun merasa sangat tertipu. Subha pun kebingungan. Sebenarnya ia ingin mengatakan dari tadi, namun Arvin malah menyatakan cinta kepadanya. Jadi dia takut Arvin tak mau membantu dalam penelitiannya. Subha lalu balik marah dan mengacaukan semuanya hingga hubungan mereka menjadi tidak baik. Karena Subha masih membutuhkan Arvin, Subha pun memberanikan diri untuk datang menemui Arvin dan mengajaknya ke suatu tempat. Tapi Arvin menolak karena sudah kecewa. Setelah dinasehati temannya, akhirnya Arvin pun mau mengikuti Subha. Ternyata Subha membawa Arvin ke museum pemerintah kembali. Subha memberitahu Arvin tentang prasasti yang ditulis pada abad ke-6, di mana Arvin mempunyai keterkaitan dengan buku ini karena yang menulis buku ini adalah nenek moyangnya sendiri, yaitu Bodhidharma. Sebelum Arvin mempelajarinya, Subha mengajak Arvin terlebih dahulu ke rumah sakit kanker dan penyandang disabilitas. Dia menjelaskan bahwa mereka yang sakit dari lahir adalah mereka yang mewarisi genetik nenek moyangnya dan dapat diperbaiki melalui DNA itu sendiri. Jadi kita dapat mempelajari bakat turun-temurun dari DNA ini. Ajaibnya, Bodhidharma telah menulis tentang hal ini dalam bukunya 1600 tahun yang lalu. Dan 2 tahun yang lalu ilmuwan telah menggali makam Bodhidharma, mengambil sampel DNA dari rambut dan giginya. Ini adalah hasil DNA Bodhidharma. Dari seluruh DNA keluarga Arvin di Kacipuran, yang paling mirip dengan DNA Bodhidharma adalah DNA milik Arvin, yang kemiripannya mencapai 80% lebih identik. Oleh sebab itu, Subha sangat membutuhkan bantuan Arvin agar mau mengaktifkan DNA Bodhidharma dalam tubuhnya, supaya bakat mengontrol 5 elemen, yaitu air, kayu, api, tanah, dan logam, juga bakat pengetahuan tanaman obat bisa diaktifkan kembali. Dan Arvin pun setuju untuk berkontribusi dalam penelitian ini. Di sisi lain, Dongli akhirnya sampai di kota Chennai, India, dan ia pun segera melakukan aksinya. Dia berjalan di suatu tempat dan kemudian menyuntikkan sesuatu ke tubuh seekor anjing. Aksinya tersebut diketahui oleh polisi dan ia pun diperiksa. Karena ditemukan barang-barang yang mencurigakan, ia pun hendak ditangkap. Namun Dongli menyerang para polisi itu. Dia kemudian menggunakan jurus hipnotis untuk membuat polisi itu menyerang temannya sendiri. Dan dengan mudah polisi pun ia kalahkan. Singkat cerita, Arvin telah selesai membantu Subha dalam penelitian dan ia juga menemani Subha pergi ke departemen genetika. Di sana dia mengumumkan kepada dewan bahwa semua penyakit dapat dihentikan jika mereka membaca dan menggunakan obat dalam sebuah buku yang ditulis oleh Bodhidharma. Subha juga mengatakan kalau dia telah menemukan keturunan
makanan yang memiliki DNA identik dengan Bodhidharma dan akan mengaktifkan DNA-nya kembali. Namun departemen pun malah menertawakan dan menolak untuk mempercayainya dan mengklaim bahwa sebuah buku kuno tidak berguna di zaman modern. Subba pun kecewa dan kemudian ia pergi. Setelah keluar dan bertemu Arvin, tiba-tiba Subba dipanggil untuk segera ke kantor polisi. Di sana ternyata sudah ada tetangga Subba yang bernama Santos. Polisi berkata kalau Santos telah memenggal kepala ayahnya hingga tewas seketika di depan rumah Subba. Lalu mengatakan kalau ada orang Cina sedang mencari Subba. Subba pun kemudian mendekati Santos. Santos kemudian mengatakan hal yang sama. Aku tidak tahu apa-apa. Ada orang Cina yang mendobrak pintu rumahku dan ayahku menghampirinya untuk menanyakan apa yang ia lakukan sehingga keributan pun terjadi. Setelah itu aku tidak ingat apapun. Di saat yang sama Dongli telah tiba di kantor polisi. Santos melihatnya di CCTV. Ia lalu menyuruh Subba segera pergi karena orang Cina itu sedang mencarinya. Semua orang pun panik setelah melihat Dongli membuat kerusuhan dengan menghipnotis polisi sehingga adegan saling menembak antar polisi pun terjadi. Untungnya Subba dan Arvin berhasil lolos. Lalu Arvin yang penasaran dengan Dongli menyuruh sopir untuk mengikuti mobilnya hingga mereka pun terkejut saat mengetahui bahwa Profesor Subba dari Departemen Genetika telah bergabung membantu Dongli. Setelah melihat mereka berdua pergi, Arvin dan Subba segera masuk apartemen Profesor dan menemukan bukti bahwa Profesor telah dibayar dalam jumlah besar untuk memuluskan rencana yang disebut dengan Operation Reed dan menemukan bahwa laki-laki Cina yang menyerang mereka bernama Dongli. Kemudian mereka pun mengatur siasat. Lalu Subba pun menelpon Profesor dan memintanya bertemu besok jam 10 pagi di tempat yang telah ditentukan. Singkat waktu, pagi pun tiba. Saat Profesor akan bertemu dengan Subba, Dongli pun mengintai dari kejauhan. Arvin kemudian meminta nomor Profesor kepada Subba, lalu menelponnya. Tanpa sepengetahuan Subba, mengancam Profesor. Jika Profesor tidak mengikuti kemauan Arvin, maka pengkhianatannya terhadap negara terkait Operation Reed akan disebarluaskan melalui saluran berita. Dongli melihat ada gelagat yang aneh. Kemudian ia mengikuti Profesor. Namun sayangnya Dongli kehilangan jejak karena Arvin membawa Profesor lebih cepat. Arvin yang telah memanggil Subba dan semua tim langsung menginterogasi Profesor dan tak punya pilihan lain. Profesor pun kemudian menjelaskan apa itu Operation Reed. Operation Reed adalah perang bio yang diluncurkan Cina ke India berupa virus mematikan bernama Hongse. Dulu pada abad ke-6 jutaan orang Cina tewas karena terjangkit virus tersebut. Sedangkan Dongli adalah spesialis yang dikirim untuk menciptakan kembali virus yang sama dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Dia telah menyuntikkan virus itu kepada seekor anjing jalanan. Dalam waktu 24 jam, anjing akan terinfeksi penyakit dan menyebar dengan cepat ke tubuh manusia. Ilmuwan dahulu menemukan obat ini, tapi Cina membuat varian virus baru hingga tidak ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit ini selain Cina. Obat penyakit ini hanya bisa ditemukan di buku prasasti Bodhidharma. Jika tidak ditemukan dalam waktu 60 hari, lebih dari 3 juta penduduk India akan tewas. Saat orang-orang bingung mencari obat, maka Cina akan datang untuk merilis obat tersebut hingga seluruh dunia akan memesan obat
obat tersebut, termasuk India. Dan semua negara harus menyetujui setiap kebijakan yang diambil Cina. Itulah alasan dari perang bio ini terjadi. Mendengar hal tersebut, mereka pun langsung menelpon dokter yang bekerja di rumah sakit untuk memantau penyebaran virus. Kemudian mereka segera mendatangi rumah sakit untuk memberikan himbauan penyebaran virus. Saat tiba di rumah sakit, mereka terkejut setelah melihat penyakit di abad ke-6 itu kembali menyerang manusia. Lalu mereka pun berbagi tugas untuk segera menjelaskan penyakit mematikan ini kepada semua orang yang berkepentingan. Sayangnya saat itu Subah hendak menjelaskan kepada wakil kepala dokter perihal pengisolasian pasien. Dokter tak memperdulikannya dan menganggap remeh penyakit itu. Tak lama kemudian Dongli yang telah berhasil menyelamatkan profesor menemukan keberadaan Subah dan Arvin. Subah yang mengenalinya segera menelpon Arvin, kemudian memintanya untuk keluar dari pintu belakang. Sayangnya Dongli menemukan Arvin, namun ia heran. Arvin adalah satu-satunya orang yang tidak bisa ia kendalikan dengan ilmu hipnotis. Arvin pun kemudian dihajar oleh Dongli. Untungnya Arvin dan Subah berhasil kabur lewat pintu belakang. Dongli segera menelpon gurunya untuk menanyakan kenapa dia tidak bisa mengendalikan pemikiran Arvin. Lalu sang guru bertanya, di mana Dongli saat ini? Setelah melihat menggunakan telepati, Dongli disuruh pulang karena bahaya yang hendak ia lawan adalah titisan Damu alias Bodhidharma. Dongli yang keras kepala dan tak mau mendengar, ia malah menantang dirinya sendiri untuk mengalahkan Arvin. Lanjut cerita, Dongli kemudian mencari Subah dan Arvin. Saat mengetahui posisi mereka, dia pun segera mengacau lalu lintas sehingga membuat Arvin dan Subah hampir celaka. Akhirnya Arvin dan Subah pun berhasil selamat dan kemudian kabur dari pengaruh Dongli. Meskipun selamat, Arvin sangat sedih. Negara mereka bisa bela diri akibat dari ajaran Tamil. Negara Tamil telah mengajari seni bela diri di negara lain, namun mereka malah menyerang dan kita pun hanya bisa kabur melarikan diri. Arvin yang sadar akan garis keturunan saat ini, ia telah siap membalas perbuatan orang-orang tersebut. Tapi melakukan itu hanya ada satu cara. Mereka harus mengaktifkan kembali DNA Bodhidharma ke dalam tubuh Arvin. Jika itu berhasil, jangankan Dongli, seluruh dunia tidak akan ada yang berani mengangkat tangannya kepada Tamil. Dan Arvin pun juga akan bisa menyembuhkan wabah penyakit yang telah menyebar. Mereka pun sepakat akan melakukan penelitian DNA di lab genetik di tengah hutan selama 12 hari dengan syarat tidak boleh ada satupun orang yang mengetahui lokasi mereka, serta menonaktifkan semua SIM card dan menggantinya dengan yang baru. Penelitian itu pun kemudian dimulai dengan penuh hati-hati. Walaupun terkadang gagal dan Arvin mengalami kesakitan dan kejang. Di sisi lain, penyakit ini telah menjadi pandemi di seluruh dunia. Bahkan sekolah, tempat hiburan, dan lainnya terpaksa tutup atau lockdown. Pasien yang terjangkit pun terpaksa harus diisolasi. Tapi untungnya DNA Bodhidharma sudah mulai bereaksi dalam tubuh Arvin. Sayangnya Dongli berhasil
berhasil menyelidiki salah satu tim mereka yang bernama Imron. Selain itu, Profesor juga sudah mempelajari gerak-gerik Pahlavi. Dongli kemudian menemui Pahlavi dan menghipnotisnya, sehingga persembunyian mereka dapat dengan mudah diketahui Dongli, dan Pahlavi pun kemudian tewas dibunuh. Dengan bekal telepon milik Pahlavi, Dongli kemudian menelpon Imron dan dengan mudah mendapatkan lokasi keberadaan Suba. Suba sangat kesal, ditambah lagi Dongli menyuruh Imron menabrakkan dirinya di tengah jalan. Tahu karena Dongli menuju ke lab genetika, mereka menghentikan penelitian dan kabur menggunakan mobil ambulan. Tapi Dongli mengejar mereka dan membuat Arvin terpental keluar dari mobil. Suba segera lari untuk melindungi Arvin dari cahaya matahari, tapi kemudian ia dilempar oleh Dongli. Kemudian Dongli menghajar Arvin. Tak lama kemudian tiba-tiba DNA Bodhidharma dalam tubuh Arvin aktif kembali dan kemudian menghajar Dongli hingga Dongli pun tewas seketika. Arvin lalu menggunakan obat-obatan kuno untuk menyembuhkan penyakit yang mematikan itu, sehingga membuat seluruh rakyat India pun bebas dari virus Hongse. Atas jasanya yang besar dalam dunia kesehatan, Arvin dan Suba pun diundang dalam sebuah acara televisi. Arvin pun kemudian memberitahu tentang arti penting sebuah sejarah, karena bisa jadi sejarah itu akan berguna di masa yang akan datang. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran di kolom komentar. Nantikan juga alur cerita film selanjutnya.